Sesi 5. Sistem organ manusia dan hewan. Saudara mahasiswa, sesi kelima akan membahas materi sistem organ manusia dan hewan. Materi ini dapat Anda pelajari pada BMP 5 PEBI 4526 materi kurikuler biologi SMP. Capaian pembelajaran umum. Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, 2, dan 3 pada modul 5, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk mampu menjelaskan mengenai sistem pencernaan dan pernapasan pada manusia dan hewan, sistem transportasi, sistem gerak serta sistem pengeluaran pada manusia dan hewan, serta sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera pada manusia dan hewan. Capaian pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada tutorial sesi 5 adalah menjelaskan fungsi alat pencernaan pada manusia dan hewan. Membuat rancangan pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Membedakan pencernaan intrasel dengan ekstrasel. Menjelaskan hubungan antara jenis makanan dengan struktur pencernaan pada hewan. Menjelaskan sistem pencernaan manusia dan hewan. Membuat rancangan pembelajaran tentang pernapasan pada manusia. Membedakan sistem transportasi pada manusia dan hewan. Menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk materi transportasi pada manusia dan hewan. Membedakan sistem pengeluaran pada manusia dan hewan. Menjelaskan sistem alat gerak pada manusia dan hewan. Memilih media yang tepat dalam pembelajaran sistem alat gerak pada manusia dan hewan. Membedakan sistem saraf pada manusia dan hewan. Membedakan contoh hormone yang berperan dalam pertumbuhan manusia. Memilih metode yang tepat dalam pembelajaran indera pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan dan proses pengubahan makanan yang belum dapat diserap menjadi bahan yang siap diserap disebut pencernaan. Proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Salah satu ciri lain dari makhluk hidup adalah bernapas. Organ-organ yang menunjang sistem pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Pada tubuh, sistem yang berperan dalam mengedarkan bahan makanan termasuk oksigen dan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh adalah sistem transportasi. Pada hewan tingkat rendah, sistem transportasi masih sederhana dan yang paling kompleks terdapat dalam tubuh manusia. Organ utama yang membantu sistem transportasi adalah jantung dan dibantu oleh pembuluh darah, sedangkan cairan yang ada di dalamnya disebut darah. Darah tersusun atas nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh, ion, hormone, oksigen, karbon dioksida, dan sel-sel darah merah. Pada makhluk hidup, sisa-sisa metabolis harus dikeluarkan dari tubuh sehingga terdapat beberapa alat pengeluaran yaitu kulit, hati, dan ginjal. Makhluk hidup dapat bergerak. Sistem gerak pada manusia dan hewan terdiri atas tulang yang disebut sebagai skeleton atau rangka dan otot, sedangkan pada hewan rendah, bersel satu, pergerakan dapat disebabkan karena bergeraknya cairan yang ada di dalam tubuh. Proses fisiologis dalam tubuh semuanya perlu dikoordinasikan dan dikontrol sehingga dapat berfungsi dalam arah yang sama. Koordinasi menjadi kesatuan yang harmonis disebut sebagai integrasi. Integrasi aktivitas berbagai sel, jaringan, dan organ pada makhluk hidup tingkat tinggi terjadi karena adanya sistem saraf dan hormon. Alat indera merupakan reseptor, penerima, rangsang. Berbagai reseptor merupakan tempat ujung saraf sensoris yang berhubungan dengan otak. Reseptor bereaksi terhadap stimulan khusus, misalnya mata terhadap cahaya, telinga terhadap suara atau bunyi, hidung terhadap zat kimia berupa gas, lidah terhadap zat kimia berupa larutan. Setelah Anda mempelajari materi tentang sistem organ pada manusia dan hewan, silahkan Anda aktif dalam berdiskusi. Selain itu, pada tutorial sesi 5 ini Anda dapat mengerjakan tugas 2 tepat pada waktu yang telah disediakan.